Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Bagus Prayoga dari Prodi PLB kelas 22B, mata kuliah Pendidikan Disabilitas Netra. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur asesmen kemampuan anak tunanetra. Dalam melakukan prosedur asesmen, ada 3 hal yang harus kita pahami atau perlu kita pahami, yaitu kontras, adaptasi gelap, dan sistem resepsi penglihatan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kontras. Maksud dari kontras adalah kontras merupakan perbedaan warna suatu objek dengan permukaan di mana benda itu berada, disebut kontras. Peningkatan kontras suatu objek terhadap dapat meningkatkan kejelasan objek tersebut. Peningkatan kontras ini dapat membantu low vision untuk memperjelas melihat objek tersebut. Dan ada suatu cara untuk membuat kontras adalah dengan meletakkan suatu objek pada latar belakang yang perbedaan warnanya mencolok. Dan contohnya adalah warna hitam di atas putih, kuning dengan hitam, kuning dengan biru, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah adaptasi gelap, yaitu dark vision. Retina dapat mengubah sensitivitas terhadap sedikit banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata atau dapat menyesuaikan saat terang dan gelap. Sel reseptor berfungsi untuk melihat terang, sedangkan sel reseptor rod berfungsi untuk melihat gelap. Jika mata kita melihat pada suasana yang terang dan tiba-tiba menjadi gelap, maka fungsi cone dan rod saling beradaptasi, di mana rod akan lebih berfungsi. Fungsi seperti ini disebut dengan adaptasi gelap. Dalam beradaptasi suasana gelap, sel cord beradaptasi atau memerlukan waktu kira-kira 10 menit, sedangkan cord memerlukan waktu kurang lebih 20 sampai 25 menit. Sel cord beradaptasi terhadap gelap lebih cepat, sedangkan cord beradaptasi lebih lambat. Akan tetapi, persentase jumlah sel cord yang beradaptasi jauh lebih banyak. Jika retina mata telah cukup lama melihat cahaya yang terang, maka untuk beradaptasi dengan gelap
secara sempurna memerlukan waktu beberapa menit atau jam, sedangkan adaptasi melihat cahaya yang secara sempurna dapat memerlukan waktu beberapa jam. Sebaliknya, adaptasi dari melihat gelap ke terang memerlukan waktu beberapa menit. Perubahan sensitivitas rod untuk beradaptasi dengan gelap dipengaruhi oleh keberadaan rhodopsin. Dan apa sih rhodopsin itu? Ya, rhodopsin itu adalah zat yang terdapat dari dalam sel rod yang dibentuk dari protein dalam kromosom. Keberadaan rhodopsin kepada mata sangat berhubungan dengan keberadaan vitamin A. Kalau kita kekurangan vitamin A untuk adaptasi dengan suasana gelap, maka kita akan terganggu. Gerakan mata atau eye movement, tingkat ketajaman akan optimal pada saat melihat objek. Jika fokus terjadi tepat pada fovea centralis, karena area fovea centralis ini sangat kecil, maka ketajaman penglihatan segera menurun. Begitu fokus ini sedikit bergeser dari fovea centralis. Contohnya adalah saat kita membaca sebuah alinea yang terdiri dari beberapa baris dan beberapa kata, fokus terhadap setiap baris dan kata hanya terjadi saat sangat cepat. Agar kita bisa membaca semua kata yang ada dalam alinea tersebut, mata harus membuat gerakan kecil yang cepat dari baris sebelumnya ke baris setelahnya. Gerakan mata seperti itu biasanya disebut dengan sphenic movement. Pada saat mata melihat objek yang bergerak, maka mata memfokuskan pada benda tersebut dan melakukan gerakan terbentang tanpa gerakan kepala sampai akhir putaran. Kemudian secara cepat mengalihkan fokus ke bagian lain, demikian seterusnya. Kemudian sehingga dapat melihat dengan baik benda yang secara bergerak. Gerakan mata untuk melihat benda yang bergerak disebut dengan krus, dan materi yang ketiga adalah sistem persepsi penglihatan.
Pada saat seseorang melihat suatu objek, maka objek tersebut memantulkan cahaya seperti bulan yang memantulkan cahaya dari matahari, sehingga membuat terlihat biasanya, padahal bulan pantulan dari sinar matahari. Dan cahaya tersebut masuk ke dalam mata. Ya, rhodopsin itu adalah zat yang terdapat dari dalam sel rod yang dibentuk dari protein dalam kromosoma. Keberadaan rhodopsin kepada mata sangat berhubungan dengan keberadaan vitamin A. Kalau kita kekurangan vitamin A untuk adaptasi dengan suasana gelap, maka kita akan terganggu. Gerakan mata atau eye movement, tingkat ketajaman akan optimal pada saat melihat objek. Jika fokus terjadi tepat pada fovea centralis, karena area fovea centralis ini sangat kecil, maka ketajaman penglihatan segera menurun. Begitu fokus ini sedikit bergeser dari fovea centralis. Contohnya adalah saat kita membaca sebuah alinea yang terdiri dari beberapa baris dan beberapa kata, fokus terhadap setiap baris dan kata hanya terjadi saat sangat cepat. Agar kita bisa membaca semua kata yang ada dalam alinea tersebut, mata harus membuat gerakan kecil yang cepat dari baris sebelumnya ke baris setelahnya. Gerakan mata seperti itu biasanya disebut dengan sphenic movement. Pada saat mata melihat objek yang bergerak, maka mata memfokuskan pada benda tersebut dan melakukan gerakan terpontang tanpa gerakan kepala sampai akhir putaran. Kemudian secara cepat mengalihkan fokus ke bagian lain, demikian seterusnya. Kemudian sehingga dapat melihat dengan baik benda yang secara bergerak. Gerakan mata untuk melihat benda yang bergerak disebut dengan terus. Dan materi yang ketiga adalah sistem persepsi penglihatan. Pada saat seseorang melihat suatu objek, maka objek tersebut memantulkan cahaya seperti bulan yang memantulkan cahaya dari matahari, sehingga
dan cahaya tersebut masuk ke dalam mata. Mula-mula cahaya diterima oleh kornea dan diteruskan pada lensa melalui aqueous buffer, pupil dan lensa. Pada saat cahaya diteruskan menuju retina melalui vitreous buffers, sel rod cord yang terdapat pada retina merupakan senter penglihatan yang menghasilkan impuls sistem. Impuls ini kemudian melewati permukaan retina menuju optik. Permukaan retina menuju otitis. Setelah itu impuls tersebut ini kemudian melewati permukaan retina menuju optik. Permukaan retina menuju otitis. Setelah itu impuls tersebut disalurkan oleh saraf mata, yaitu optic nerve, menuju lateral geniculate baris. Sel saraf atau neuron setelah bagian medial dari retina antara mata kanan dan mata kiri bertemu di optic shears. Sedangkan sel saraf setengah bagian lateral dari retina tidak bertemu. Sel saraf setengah bagian radial dari salah satu mata dan sel saraf mata setengah bagian lanan dari mata yang lain bersama-sama melanjutkan ke optic nerve. Sel saraf dari lateral baris diprojekkan menjadi optic nerve. Sel saraf dari lateral aqueous baris diproyeksikan menjadi active gradation di area globus di otak yang merupakan pusat penglihatan. Sampai itu area 19 merupakan pusat yang berhubungan dengan penglihatan di otak. Di situ kemudian disimpan, diinterpretasi sehingga seorang memperoleh kesan atau image penglihatan tentang objek yang dilihatnya. Materi kedua yang akan saya bahas adalah solusi tindakan dan terapi jiwa bagi
orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk disabilitas tunanetra. Ya, seperti yang kalian tahu, orang tua yang memiliki anak tunanetra menjadi orang tidak mudah, apalagi orang tua yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus seperti contohnya adalah tuna greta, anak tunanetra. Pastinya tidak mudah dalam merawat dan membesarkan dan memberi bantuan pengejaran dan lain sebagainya ya. Masih banyak sekali orang tua yang tidak bisa menyelesaikan diri sampai depresi. Kenapa sih anak tidak normal seperti anak-anak pada yang lain, dan bagaimana cara membesarkannya? Karena mereka tidak punya ilmunya. Tidak seperti kita guru-guru, ada yang khawatir, depresi, putus asa, bahkan mereka malu memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Jadi anak banyak berkebutuhan khusus yang diasingkan oleh orang tuanya. Sangat sedih mendengar dan melihatnya. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Karena orang tua belum bisa menyesuaikan diri. Mereka juga belum dibekali ilmu menjadi orang tua yang pantas. Banyak sekali orang yang bersyukur dengan apa yang keadaan anak yang mereka dapatkan ya. Dan lain halnya dengan orang tua yang telah memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri, maka orang tua itu akan terbebas dari belenggu penjara batin yang dibuatnya sendiri, berupa tekanan mental hasil pola pikirnya sendiri. Anak berkebutuhan khusus atau yang lebih disebut ABK merupakan anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Karena anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam mencapai kebutuhan dan potensinya secara maksimal. Mereka yang jasanya mereka telah mampu mengenali bakat sendiri, terminat dalam potensinya, sehingga mereka semua kagum dengan keterbatasannya. Kita harus mengasah kemampuan anak agar anak itu tidak seperti yang kita harapkan. Dan tidak semua anak berkebutuhan khusus bisa sukses seperti mereka yang disupport oleh orang tuanya ya. Dan lebih banyak anak-anak diolok, didiskriminasi, dibully, seperti kita bilang sekarang ya, dibully seperti itu ya. Bakat mentalnya itu menjadi terpendam jika tidak didukung dengan orang tua atau lingkungannya. Jadi kita harus mendukung anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka tidak minder dengan teman-temannya yang normal yang lainnya. Dan fase yang dilalui orang tua anak berkebutuhan khusus ini ada beberapa, ada yang masuk dalam fase yang penerimaan, yaitu phase denial atau penolakan. Penolakannya banyak orang tuanya menolak anak berkebutuhan khusus. Kenapa sih anak ini buta, anak ini tidak bisa bicara? Banyak orang begitu ya. Terus punya penawaran atau anger, marah, depresi, dan ekspresi penerimaan yang kurang baik. Banyak orang tua yang anaknya disabilitas bertanya, kenapa kita harus kita sih yang mendapat anak berkebutuhan khusus?
padahal setiap anak titipan Allah ya, yang menjadi berkah buat kita. Apa sih salahku mempunyai dulu dan mempunyai anak khusus? Sehingga kita itu lebih bersyukur kayak ladang pahala untuk kita. Jadi orang tua kita sabar dalam mendidik, karena itu adalah anak-anak kita sendiri. Dan terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.